Halo, balik lagi sama Bang Timur. Ketemu lagi di segmen Kamar Komik di mana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulannya. Kali ini gue bakal bahas koleksi yang masuk di bulan September sampai Oktober 2023. Yang menariknya banyak reprint dari judul yang sempat muncul sebelumnya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, ada nomor ketiga dari seri komik Tiger of Cilengkrang terbitan Padepokan Raga Sukma yang dibuat sama Alex Irzaki. Setelah adik perguruannya dikalahkan di arena pertarungan, akhirnya Irzaki dengan keahlian bela diri Cilengkrangnya harus turun berhadapan dengan Damantin, sang juara bertahan, buat bisa nyelamatin adik perempuannya. Apakah Irzaki bisa mengalahkan lawan bertubuh kokoh dan berdaya hancur tinggi lewat ilmu tarung derajatnya? Para penggemar komik silat modern Indonesia pasti familiar dengan karya dari Padepokan Raga Sukma, termasuk buatan Alex Irzaki yang terkenal perfeksionis dalam menampilkan momen fighting keren serta alur baca antar panel yang ngeflow banget. Bahkan di komik ini juga kita secara seimbang mengikuti tidak hanya kisah Irzaki si tokoh utama, tapi juga rekan-rekannya dengan side quest sendiri. Komik Hitam Putih ini merupakan kelanjutan dari dua nomor sebelumnya, yang sebenarnya seri ini merupakan bagian dari kisah yang dulunya dibuat untuk komik pendamping sebuah game internasional Musha Shugyo Chronicles. Yang menarik juga di komik ini adalah tokoh-tokohnya yang terinspirasi dari para komikus yang bernaung di bawah Padepokan Raga Sukma, mulai dari Irzaki sendiri, Erwanto, bahkan Sweta Kartika. Kapan lagi kan bisa lihat karya yang jagoannya adalah si komikus dan teman-temannya sendiri. Jadi buat para pembaca komik Raga Sukma, bahkan Tiger of Cilengkrang di nomor 1 dan 2, kayaknya perlu cek judul komik ini ya. Bahkan judul ini juga cocok buat kalian yang suka komik aksi lokal nih. Komik ini tersedia secara online di aplikasi Padepokan Raga Sukma dan bisa didapetin di Tokopedia atau IG Padepokan Raga Sukma ya. Lanjut, ada komik Grand Legend Ramayana nomor 7 karya Is Yuniarto dan John G. Reinhardt terbitan Reon Comics. Melanjutkan kisah Rama dan Laksmana setelah insiden di Pancavadi, kali ini misi perburuan Kijang Emas membawa mereka dan Sinta ke gurun Tabertuan yang berbahaya. Di sisi lain, pertemuan Rahwan dan Subali di Kiskenda berpotensi membawa konflik besar yang akan melanda tanah Kosala. Komik Hitam Putih adaptasi bebas dari kisah klasik Ramayana ini memuat kisah dari kompilasi Reon Comics volume 38-46. Bocorannya sih serinya akan berakhir di nomor 8 ya. Kita tunggu aja nih kelanjutannya. Gaya gambar manga dari Mas Is dan John berpadu apik dengan penceritaan yang membangun kepingan momennya satu demi satu, berhasil membawa para pembacanya untuk bersiap masuk ke konflik yang lebih tinggi. Apalagi komik ini punya keleluasaan lebih dalam membangun karakter dan world buildingnya secara lebih baik sejak kisahnya pertama muncul pada tahun 2013. Gak kerasa ya udah 1 dekade. Inspirasi kisah pewayangan di komik ini juga memperkaya latar dan ras para karakter yang muncul seperti bangsa Wanara hingga para Garuda. Aspek fantasi dari komik ini sangat terasa walaupun bisa diperkaya dengan gambar latar yang lebih solid. Tapi yang menariknya juga karena kisah ini adalah carangan atau adaptasi lepas kisah Ramayananya yang asli, maka pemerhati wayang juga rasanya dapat perspektif kisah baru nih dari cerita ini. Buat kalian penggemar komik lokal yang cari komik aksi bergaya manga tapi punya ketertarikan dengan kisah pewayangan, kayaknya cocok banget nih sama judul ini. Para penggemar Is Yuniarto dan yang ngikutin kisahnya di Reon juga bakal tetap asik untuk baca dan koleksi seri ini. Judul ini sendiri bisa dibeli langsung di Tokopedia Reon Comics ya guys. Judul berikutnya mungkin gak asing buat kalian ya. Ada Wanara Arc 1 Reprint 2023 karya Sweta Kartika terbitan Wanara Studio. Komik ini menceritakan sekelompok pemuda bertopeng monyet yang berupaya membebaskan superhero legendaris yang disekap oleh bos panda dan kelompoknya. Apakah para pemuda dengan bantuan Panca, sosok jagoan masa lalu, berhasil menjalankan misi ini? Buku ini adalah versi cetak ulang yang mengumpulkan 9 chapter pada Arc 1 Era yang menceritakan awal bertemunya sekelompok pemuda yang dipanggil Wanara. Versi ini juga menambahkan special chapter, halaman karakter desain dan konsep art atas dunia Wanara. Ya, komik ini pertama hadir di Pasar Komik Bandung 2010 dan pernah diterbitkan di bawah bendera Kosmik bahkan muncul di karya Karsa sebelumnya. Akhirnya, hadir kembali dengan level produksi yang lebih ciamik disertai beberapa halaman warna pada tiap chapternya. Pendekatan Sweta Kartika yang senang menceritakan dan menampilkan momen aksinya langsung to the point terlihat pada judul komik ini dan kita pun berpindah dari satu panel ke panel lain sambil mencerna dan mengetahui lebih dalam apa yang terjadi bahkan memahami tiap karakternya lebih baik.
Dari sisi gambar dan world buildingnya juga nggak usah ditanya lagi sih. Menarik banget dunia, bahkan sosok antagonis yang ditemui oleh para jagoan kita di sini. Kabarnya Wanara Studio ini juga nyiapin proyek animasinya loh yang bisa dilihat di bocoran storyboard di lampiran komik ini. Sebagai salah satu karya penting dalam dunia komik Indonesia modern, sayang banget kalau para kolektor komik lokal nggak dapetin komik ini. Buat yang baru terpapar dengan karya-karya Sweta Kartika atau lagi cari komik aksi dengan latar dunia yang cukup unik, maka Wanara ini juga bisa jadi bacaan menarik buat kalian. Komik ini bisa dibeli di toko online resminya di Tokopedia Wanara Studio ya. Nah, lanjut ada 2 judul sekaligus dari komik berjudul Kancil Sang Pencuri dan Sang Pemburu dari Afterlife Studio, karya Ahmad Fadli, Sony Hermawan, Alfian Miftah, Naisa, dan Almira. Komik ini mengenalkan 2 rival utama yaitu Kancil dan Macan dalam perannya masing-masing sebagai sosok pembelot dan Satuan Keamanan Timun Korps, sebuah perusahaan besar yang ada dalam ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Kota Daria. Judul ini merupakan bagian dari rilisan IP Kancil yang rilis di YouTube Kuitopia serta lain webtoon dengan tokoh utama seorang manusia berjubah atau memakai suit kancil yang cukup berani berhadapan dengan Timun Corp dan tiraninya. Jadi kisah ini adalah komik singkat untuk konflik utama di seri Kancil itu. Dan gue bilang sih komik ini cukup menarik perhatian gue ya, dari warna futuristik yang coba ditawarkan sampai sepak terjang awal Kancil dan Macan. Ciri khas dari cerita Ahmad Fadli yang sempat hadir dengan komik Rajasa dan Banaspati ini juga tetap terasa lewat gambaran aksi yang efisien disertai dengan dialog dan aksi yang rada kocak untuk komik relief, sehingga bikin kisah dan petualangannya jadi terasa fun. Sosok antagonisnya pun terasa cukup mengancam ya, dan lagi-lagi bikin penasaran untuk tahu kelanjutan dari kisah mereka. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama interpretasi modern kisah Kancil si pencuri tapi dengan latar dunia masa depan, maka komik ini cocok buat kalian. Bahkan gue rasa ini pas untuk anak 7 tahun ke atas ya, walaupun tetap perlu bimbingan orang tua. Nah, komiknya bisa didapetin dengan kontak langsung sang kreator di IG Ahmad Fadli atau coba datang ke event-event komik nih yang sering datengin sama autornya. Komik berikutnya adalah versi trade paperback atau TPB full color dari Semesta Superhero Neo Paradigm Comics atau NPC berjudul Raga Langit karya Bernie, Jing, Andi, dan Opik Roy. Kita ikuti sosok superhero Lang Sakti dengan senjata peradaban kuno Raga Langit yang bisa ngebangkitin kekuatan laten kepada orang di sekelilingnya untuk menghadapi kekuatan lain yang berasal dari para pewaris peradaban kuno yang sama. Versi komik ini menggabungkan judul Raga Langit nomor 1 sampai dengan 4 yang telah terbit dari tahun 2009 sampai 2017 sebagai bagian dari superhero NPC komik yang tergabung dalam kelompok jagoan bernama Pasopati. Komik ini juga pernah jadi hadiah dari PO action figure Raga Langit yang pernah dirilis dolanan keren di 2022. Judul ini cukup mengupas tentang kekuatan pusaka Raga Langit serta pewaris antagonisnya, yaitu Danang Baskoro yang disebut sebagai Lang Sakti dalam melawan para penjahat berkekuatan luar biasa yang hendak merebut pusaka tersebut. Konflik sederhana tersebut dibalut oleh world building yang cukup dalam dan menarik, bahkan mengaitkan dengan masa kerajaan fiktif di Pulau Jawa. Terlebih, insiden yang terjadi di judul ini berkaitan dengan ancaman yang lebih besar dari luar angkasa, berkaitan dengan judul komik NPC lainnya Pasopati. Gambarnya sendiri khas gaya Jing yang sedikit mengingatkan pada gaya gambar era 90-an, apalagi ditambah pewarnaan yang mantap dari Opik Roy, sehingga ilustrasinya sangat bisa dinikmati berbarengan dengan teks dan narasi yang cukup padat dari Bernie Julianto. Untuk para penggemar komik superhero lokal yang penasaran dengan Semesta Neo Paradigm Comics, wajib banget cek komik Raga Langit ini. Cocok untuk dibaca perlahan dan didalami world buildingnya yang terasa banget disusun dengan telaten oleh kreatornya. Buat yang minat dengan komik ini bisa cek ke Tokopedia Neo Paradigm Comics ya. Terakhir ada komik TPB lain karya kreator Indonesia berlevel internasional yaitu Biontopia Legends yang diinisiasi oleh Brian Valenza dan Henry Barayas, terbitan Fair Square Comics dari USA. Melalui seri antologi ini kita bisa melihat berbagai cerita rakyat, legenda, dan kisah pahlawan yang diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda termasuk kehadiran para sosok dari Mystic Universe. Komik full color berbahasa Inggris ini merupakan versi kompilasi dari TPB Biontopia volume 1 dan 2, ditambahkan beberapa cerita baru termasuk epilog yang sedikit memberi teaser atas koneksi antar kisah tertentu di antologi ini.
Proyek yang diinisiasi oleh Brian Valenza, seorang color artist dari Indonesia yang banyak membantu proyek DC dan Marvel ini, dibantu oleh komikus Amerika Henry Barayas, namun mayoritas didukung oleh nama-nama komikus Indonesia yang udah melanglang buana kayak Sami Basri sampai Aryo Anindito. Meskipun dibuat untuk target pasar Amerika, tapi gaya gambar dari para komikus di sini nggak bisa dibilang monoton atau serupa, walaupun masih dalam koridor penceritaan gaya Amerika. Tentunya setiap judul dalamnya memiliki pewarnaan level dunia nih. Total ada 17 judul dalam antologi komik ini yang mencoba memasukkan unsur legenda dan kisah daerah, khususnya Indonesia di dalamnya. Sebut saja sosok Iron Bone yang merepresentasikan Gatot Kaca bertulang besi, sampai Black Bull yang terinspirasi sosok si Pitung. Di luar itu pun banyak kisah-kisah yang masukkan unsur seperti keris, Merlin Kundang, sampai hantu Nusantara. Meskipun tiap judul cerita seperti berdiri sendiri, tapi di akhirnya ada benang merah yang coba ditarik dalam suatu semesta spesifik yang ditegaskan dengan beberapa publikasi dari tim Brian Valenza di beberapa pameran. Yang jelas kalau kalian mau lihat showcase talenta komik Indonesia ke dunia internasional, maka Beyondtopia Legends ini bisa jadi batu loncatan awal. Dan pastinya komik ini juga cocok banget buat kalian penggemar komik Amerika, antologi, atau sekedar mengoleksi TPB yang keren ini. Untuk komiknya bisa didapetin di situs Fair Square Comics atau coba colek IG Brian Valenza untuk info lebih lanjut ya. Jadi, gimana menurut kalian komik yang gua borong September-Oktober 2023 ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share ya. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!